Setiap hari kita makan nasi, sayur, buah, semua berasal dari satu sumber, yaitu petani. Mereka adalah profesi paling esensial, pahlawan tanpa tanda jasa yang menjamin perut kita terisi. Tapi ironisnya, kenapa profesi paling mulia ini justru seringkali hidup dalam kesengsaraan? Kenapa mereka yang memberi makan kita justru seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan mereka sendiri? Dan kenapa nasib mereka tidak semaju petani di negara lain? Ini adalah pertanyaan yang mengusik. Dan jawabannya jauh lebih kompleks dari sekadar kata nasib. Di satu sisi, ada sebuah negara yang sangat subur. Tanahnya melimpah, iklimnya mendukung, dan matahari bersinar sepanjang tahun. Di sisi lain, ada sebuah profesi yang berjuang keras di atas tanah itu. Tapi hidupnya seringkali berada di bawah garis kemiskinan. Mereka adalah tulang punggung ketahanan pangan kita. Lalu kenapa di negara agraris seperti Indonesia, profesi paling penting ini justru menjadi profesi paling rentan? Apakah ada yang salah? Dan di mana letak kesalahannya? Untuk memahami ironi ini, mari kita lihat data dan fakta di lapangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Dan sebagian besar penduduk miskin ini adalah petani. Ironisnya, sektor pertanian adalah satu penyumbang terbesar produk domestik bruto atau PDB, mencapai sekitar 14% pada tahun 2023. Artinya, tulang punggung ekonomi kita justru hidup dalam kemiskinan. Lalu, apa yang membedakan nasib petani kita dengan petani di negara lain? Jawabannya ada pada beberapa faktor. 1. Skala kepemilikan lahan. Petani di Indonesia rata-rata hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Lahan yang terfragmentasi ini membuat mereka sulit mencapai skala ekonomi yang efisien. Bandingkan dengan petani di Amerika Serikat atau Eropa yang rata-rata memiliki lahan puluhan hingga ratusan hektar, didukung oleh mesin pertanian modern. 2. Akses teknologi. Petani di negara maju memiliki akses mudah ke teknologi pertanian yang canggih, seperti traktor, sistem irigasi otomatis, dan drone. Sementara itu, petani kita masih banyak yang menggunakan metode tradisional, yang membuat produktivitas mereka jauh lebih rendah. 3. Kebijakan pemerintah. Petani di negara maju mendapatkan subsidi besar, asuransi pertanian, dan perlindungan harga yang kuat dari pemerintah mereka. Di Indonesia, subsidi pupuk seringkali tidak tepat sasaran, dan harga hasil panen seringkali anjlok saat musim panen, membuat petani merugi. Kesenjangan inilah yang membuat petani kita sulit berkembang. Mereka tidak hanya berhadapan dengan alam yang tidak menentu, tapi juga dengan sistem yang tidak berpihak pada mereka. Lalu, apa saja penyebab struktural yang membuat kondisi ini terus berlanjut? Masalah yang dihadapi petani kita bukan hanya soal nasib, tapi juga soal struktural yang mengakar. Setidaknya ada 3 faktor utama yang terus-menerus mengunci mereka dalam lingkaran kemiskinan. Pertama, rantai pasok yang tidak adil. Petani seringkali tidak memiliki akses langsung ke pasar. Mereka harus melewati tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga sangat rendah, lalu menjualnya kembali dengan harga tinggi. Petani tidak memiliki daya tawar dan akhirnya menjadi korban dari sistem ini. Kedua, keterbatasan akses modal. Meskipun ada program kredit usaha rakyat atau KUR, banyak petani kecil yang kesulitan mengaksesnya karena persyaratan yang rumit atau tidak memiliki jaminan. Akibatnya, mereka terpaksa meminjam uang dari rentenir dengan bunga yang mencekik. Ketiga, lemahnya dukungan teknologi dan edukasi. Program penyuluhan pertanian seringkali tidak efektif. Petani tidak mendapatkan pengetahuan baru tentang bibit unggul, cara membasmi hama modern, atau manajemen pertanian. Mereka terjebak dalam metode lama yang tidak efisien. Ambil contoh kasus yang terjadi di banyak daerah. Saat petani jagung atau cabai panen raya, harga komoditas anjlok drastis. Pemerintah mungkin berjanji akan membeli hasil panen, tapi di lapangan realisasinya lambat. Sementara itu, para tengkulak dengan cepat memanfaatkan situasi, membeli dengan harga murah, dan petani terpaksa menjual agar tidak merugi lebih besar.
Kisah ini berulang kali terjadi, dan itu adalah bukti kegagalan sistem kita dalam melindungi mereka. Semua masalah ini memiliki dampak domino yang berbahaya bagi masa depan bangsa kita, dan dampak ini sedang kita rasakan sekarang. Kondisi petani yang terus terpuruk memiliki dampak domino yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ini bukan hanya soal kesejahteraan individu, tapi soal ketahanan nasional. Pertama, menghambat kesejahteraan desa. Petani adalah tulang punggung ekonomi desa. Jika petani miskin, maka ekonomi desa akan stagnan. Kesenjangan antara kota dan desa akan semakin melebar, memicu urbanisasi besar-besaran yang tidak terkendali. Kedua, mengancam ketahanan pangan nasional. Jika petani tidak sejahtera, siapa yang akan mau menanam? Jumlah lahan pertanian terus berkurang. Petani beralih profesi. Anak-anak muda tidak tertarik menjadi petani. Jika kita tidak memproduksi pangan sendiri, kita akan sangat bergantung pada impor. Di saat krisis global, seperti pandemi, ini bisa menjadi bencana. Kita akan rentan terhadap fluktuasi harga global dan bahkan krisis pangan. Ketiga, krisis regenerasi. Ini adalah dampak yang paling memprihatinkan. Dengan citra profesi yang sulit, kotor, dan miskin, tidak ada anak muda yang bermimpi menjadi petani. Mereka lebih memilih pekerjaan kantoran atau bahkan menganggur di kota. Jika tren ini terus berlanjut, siapa yang akan memberi makan kita di masa depan? Lahan pertanian akan kosong dan ilmu bertani akan hilang. Semua masalah ini bukan terjadi secara kebetulan. Ini adalah hasil dari kegagalan struktural yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Lalu, adakah solusi yang realistis? Solusi dari masalah kompleks ini tidak bisa diatasi hanya bergantung kepada salah satu pihak saja. Ini adalah masalah bersama. Pemerintah harus serius dalam melakukan reformasi agraria, memastikan kepemilikan lahan yang adil. Mereka juga harus memberikan subsidi yang tepat sasaran untuk pupuk dan bibit, serta mengendalikan rantai pasok agar harga panen petani tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak. Salah satu langkah konkret adalah pembangunan koperasi petani yang kuat, yang bisa memotong rantai distribusi yang tidak efisien. Sementara itu, sebagai masyarakat, kita juga punya peran. Kita harus mulai menghargai produk lokal dan mengkonsumsi hasil pertanian dalam negeri. Selain itu, petani juga harus dibekali dengan edukasi dan pelatihan tentang pertanian modern dan manajemen bisnis. Semoga video ini memberi perspektif baru dan semoga petani di Indonesia semakin sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.